Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi dikisahkan tentang sejumlah orang mengikuti Yesus karena mereka menemukan di dalam diri Yesus hal-hal yang mereka dambakan. Mereka menganggap Yesus sebagai orang yang bisa menjawab persoalan-persoalan mereka. Bagi mereka, Yesus adalah jawaban dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Hal itu terbukti ketika sebelumnya mereka lapar dan Yesus memberikan mereka makanan dengan mengadakan mujizat perbanyakan roti. Motivasi mereka sangat dangkal karena mereka mencari Yesus supaya mendapat kembali makanan seperti yang telah mereka alami
sebelumnya. Hal ini terbukti dari jawaban yang diberikan oleh Yesus bahwa mereka mencarinya bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena mereka mau mendapatkan roti dan makan sampai kenyang. Berhadapan dengan motivasi mereka yang dangkal, Yesus perlahan-lahan membimbing mereka kepada kebenaran sejati. Yesus bertolak dari pengalaman mereka sendiri tentang roti yang telah memuaskan lapar mereka. Yesus kemudian berbicara tentang roti kehidupan. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Aku adalah makanan yang tidak akan pernah habis dinikmati. Aku adalah makanan yang memberikan kehidupan. Inilah kebenaran sejati yang mau disampaikan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, pernyataan Yesus tersebut menimbulkan reaksi pro dan kontra di antara para pendengarnya. Yesus tidak peduli dengan reaksi orang. Yesus hanya menyampaikan kebenaran. Yesus menyampaikan apa adanya. Setiap orang boleh percaya dan boleh tidak percaya. Namun, barang siapa yang percaya kepada perkataannya, mereka akan memperoleh pahala. Sesungguhnya, barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup kekal. Percaya kepada kebenaran kata-kata Yesus ini bisa memberikan kedamaian, memberikan hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui kisah Injil pada hari ini, Yesus berpesan kepada kita agar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman. Kita belajar untuk sungguh-sungguh mengimani Yesus. Kita belajar untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah senantiasa menyelenggarakan hidup kita. Bahwa Allah senantiasa mendampingi, menyertai, dan membimbing kita dalam situasi apapun. Semoga kita lebih beriman kepada Yesus, mampu menyerahkan hidup kita, dan sungguh-sungguh akhirnya mendapatkan kehidupan abadi di dalam Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin bertumbuh meyakini Allah dalam hidup kami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Dan semoga kami juga berani untuk percaya, untuk semakin mewartakan kasih Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati,
perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.